Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mayansari dengan NIM 20042052 dari jurusan Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah pemerintahan nagari atau desa, yaitu mini riset tentang implementasi program badan usaha milik nagari dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Nagari Sungai Tunu, Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi BUMNAG. BUMNAG menurut Muryani adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari. BUMNAG merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah nagari dan masyarakat. BUMNAG merupakan pilar perekonomian nagari yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Hal ini dijelaskan melalui wawancara bersama Bapak Musnal selaku sekretaris di Kantor Wali Nagari Sungai Tunu, menjelaskan bahwa BUMNAG ini diberi nama BUMNAG Bukit Lintang. Dana pelatihan bagi anggota BUMNAG yaitu sebesar 10 juta dan 60 juta modal. Setelah itu ditambah lagi modal pada tahun 2018 sebanyak 31.500.000. Di 2019 ditambah lagi 25 juta. Setelah penambahan modal telah dilakukan dari pihak Kantor Wali Nagari meminta laporan kegiatan dari pengurus BUMNAG, namun laporan tersebut tidak berjalan. Kegiatan BUMNAG berjalan dengan 2 program, yaitu BRI Link dan Pupuk Tani. Kedua tersebut diberi tempat seperti ruko yang disewa serta membeli alat dan prasarana yang dibutuhkan seperti pupuk padi, alat BRI Link, penyewaan ruko, dibayar langsung selama 5 tahun. Kendala petani tidak membayar kredit pupuknya disebabkan gagal panen yang dialami oleh para petani. Bagaimana cara kerja kepengurusan BUMNAG dalam menjalankan BUMNAG? Pupuk yang akan dikreditkan ke masyarakat, ia sendiri yang pergi mengambil pupuk tersebut sesuai kebutuhan. Harga yang disediakan sama dengan harga pupuk lain. Kemudahan tersebut hanya bisa dirasakan pada kredit dari yang biasa masyarakat membeli pupuk padi langsung secara tunai. Namun dengan kegiatan BUMNAG ini bisa dibayar setelah masyarakat panen. Namun sayangnya masyarakat tidak dapat membayar kredit tersebut dikarenakan gagal panen. Para pengurus tidak mendapatkan gaji karena masyarakat tidak membayar angsuran kredit pupuk padi dari BRI Link tidak berjalan karena modalnya tidak ada. Pupuk padi tersisa tidak ada lagi dibagikan ke masyarakat dan tempat yang disewakan diabaikan begitu saja. Jadi BUMNAG di Nagari Sungai Tunu ini bernama Bukit Lintang yang di dalamnya ada 2 program, yaitu program pupuk padi dan program BRI Link. Namun ini tidak berjalan dengan seharusnya. Program pupuk tani ini dilakukan dengan cara membagikan pupuk padi ke masyarakat lalu dibayar pada saat masyarakat telah panen. Namun hal ini tidak berjalan dengan semestinya karena rata-rata di Nagari Sungai Tunu pada saat itu gagal panen yang menyebabkan tidak terbayarnya pupuk padi tersebut, dan karena inilah tidak berjalan kepengurusan BUMNAG. Selain kita harus mengetahui bagaimana implementasi dari program BUMNAG ini, kita harus mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh pengurus BUMNAG itu sendiri. Dari ini diketahui kendala dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, maka kita akan tahu apa penyebab dari gagalnya kepengurusan BUMNAG di Nagari Sungai Tunu. Hal ini diperjelas oleh Bapak Musnal selaku Sekretaris Wali Nagari, menyebutkan bahwa umumnya di ranah pesisir BUMNAG-nya bermasalah. Program BUMNAG yang ada di ranah pesisir itu di bagian pertanian, yaitu pemberian pupuk kepada petani. Program ini bertujuan membantu masyarakat dalam memberi kredit terhadap pupuk tani. Pembayaran kredit tersebut dilakukan setelah panen padi, namun
Pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan lancar karena para petani mengalami kegagalan panen. Akibatnya petani tidak dapat membayar pupuk padi. Permodalan Bumnak dilakukan 3 kali modal. Modal pertama 70 juta, lalu dibentuk kepengurusan Bumnak oleh Nagari SDM yang tidak berkompeten dalam pengurusan atau mengelola dana yang ada sehingga uang tersebut habis. Keinginan untuk membentuk kembali dengan bidang lain tidak ada. Tidak ada keinginan kembali untuk membangkitkan karena takut terulang kembali kejadian yang serupa. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, maka jelas bahwa adanya kendala besar yang dihadapi oleh pengurus Bumnak, yaitu tidak lancarnya pembayaran kredit oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, SDM yang tidak berkompeten dalam mengurus atau mengelola data. Hal ini merupakan kendala yang harusnya tidak terjadi di dalam kepengurusan Bumnak, karena akan mengakibatkan habisnya dana dan kas suatu kepengurusan. Dari adanya kendala yang dihadapi oleh kepengurusan Bumnak Nagari Sungai Tunu, Kabupaten Pesisir Selatan, namun harus ada upaya yang dilakukan oleh Nagari Sungai Tunu agar tetap berjalannya Bumnak tersebut. Upaya ini akan diperjelas oleh Bapak Musnal selaku Sekretaris Nagari Sungai Tunu, Kabupaten Pesisir Selatan. Beliau mengatakan, usaha untuk membangkitkan Bumnak lagi telah dicoba untuk membangkitkan Bumnak, tapi tidak ada cara untuk membangkitkannya kembali. Modal yang telah dipakai tidak kembali akibat masyarakat tidak membayar kredit pupuk padi itu sampai saat sekarang. Dan kepengurusan Bumnak sendiri telah mengundurkan diri dari kepengurusan Bumnak. Dari pihak kantor Wali Nagari pun telah menyelusuri namun tidak dapat hasil sehingga sampai saat sekarang hasilnya tetap sama. Setelah Bumnak tidak ada pendapatan asli Nagari, dari mana PAD? Setelah Bumnak tidak dapat pendapatan dari Nagari, didapatkan dari pasar, namun tidak banyak, hanya mengumpulkan 70.000 per minggu dari pasar. Namun dari Bumnak Nagari belum mendapatkan hasil untuk meningkatkan PAD-nya. Dalam pemilihan bidang yang akan dijadikan program, dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Dilihat dari mata pencarian masyarakat umumnya di bidang pertanian, maka dari itu hasil dari musyawarah tersebut mendapatkan hasil berupa pupuk padi. Dari forum musyawarah langsung memilih perangkat untuk menjalankan program tersebut. Gaji dari kepengurusan itu diambil dari hasil kegiatan tersebut. Bumnak mengalami macet pada tahun 2019 dan tidak berjalan lagi. Kalau kegiatan Bumnak itu lancar bisa dibantu oleh pihak kabupaten, akan tetapi Bumnak ini memang tidak jalan apa yang harus dibantu dan dana tersebut tidak diberikan lagi atau tidak dianggarkan kembali. Cara untuk mengatasi pembayaran kredit yang tidak lancar telah dilakukan, namun pada saat itu mengalami COVID serta kegagalan panen bagi para petani. Beriling tidak berjalan karena modal tidak tercukupi karena telah membayar seluruh keperluan dan perlengkapan beriling, sehingga tidak ada modal untuk dijadikan putaran modal. Untuk masyarakat yang ingin mengambil kredit pupuk padi, apakah ada kriteria terkhusus untuk masyarakat yang bertani memerlukan pupuk padi dan pada umumnya masyarakat Sungai Tunu memanglah bertani. Selain itu, kami juga menanyakan bagaimana dampak atas kegagalan Bumnak di Nagari Sungai Tunu terhadap kantor Wali Nagari Sungai Tunu, yaitu sejak tahun 2019 tidak dianggarkan lagi. Dampak dari itu tidak ada Bumnak berdampak pada PAD-nya, tentu saja berkurang dan Nagari tidak bisa menjadi desa mandiri seperti desa yang lain, bahkan desa di perkotaan, dan dampaknya bagi masyarakat tidak ada lagi pengkreditan pupuk yang dapat membantu mereka dalam memperoleh pupuk padi. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Nagari Sungai Tunu sudah berusaha untuk menjalankan kepengurusan Bumnak, namun memang tidak ada perubahan dan peningkatan. Maka sejak tahun 2019 tidak adanya lagi anggaran untuk Bumnak tersebut.
Karena sudah tidak adanya Bumnak lagi, pasti ada dampak untuk Nagari Sungai Tunu, yaitu kurangnya pendapatan asli Nagari yang biasanya didapatkan dari Bumnak, namun saat ini hanya didapatkan dari hasil pasar. Seharusnya kepengurusan Bumnak lebih bisa dalam mengelola dana, dan untuk kedua program tersebut sangatlah bagus. Namun hal ini terjadi karena gagalnya panen masyarakat yang menyebabkan habisnya dana dari Bumnak. Hal ini harusnya bisa lagi ditingkatkan. Menurut kami sebagai peneliti bisa dilakukan perombakan kembali ke pengurusan Bumnak dan mengajukan kembali program baru. Hal ini akan bisa terwujud jika bagusnya SDM yang ada di Nagari Sungai Tunu untuk Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, kesimpulannya yaitu dari pemaparan tadi, ada dua faktor yang ada di dalam gagalnya kepengurusan Bumnak ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu yaitu berada di dalam program itu sendiri, dan kurangnya pelatihan atau penyuluhan terhadap anggota-anggota yang menjalankan Bumnak itu, serta masyarakat. Faktor internal itu yaitu masyarakat, serta masyarakat ini tidak mampu melakukan pengkreditan ini dengan baik, maka dari itu program dari Bumnak ini terhenti dan tidak terjalankan lagi. Baiklah, sekianlah hasil dari pemaparan hasil penelitian saya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.